Amir ibnu Fuhairah, syahid yang diangkat ke langit. Amir ibnu Fuhairah seorang sahabat keturunan seorang budak. Ia sendiri menjadi budak Tufail ibnu Abdullah ibnu Sukhrabah, saudara Siti Aisyah Ummul Mukminin. Amir masuk Islam ketika masih menjadi budak, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum menjadikan Rumah Al-Arkam sebagai majelis ilmu dan pusat pergerakan dakwah. Setelah memeluk Islam, Abu Bakar membelinya dan memerdekakannya. Dikisahkan bahwa Abu Bakar memiliki domba yang susunya diperas tiap hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat izin dari Allah untuk berangkat hijrah, beliau berangkat menuju Madinah dikawani oleh Abu Bakar di pinggiran Makkah. Selama bersembunyi di gua itu, pembantu Abu Bakar, yakni Amir ibnu Fuhairah, menggiring domba-dombanya ke sana agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar bisa mendapatkan susu domba. Abdullah ibnu Abu Bakar juga sering mengunjungi mereka di gua untuk menyampaikan kabar tentang suku Quraisy. Jika datang waktu subuh, Abdullah kembali ke Makkah. Amir menggiring domba-dombanya setiap malam tanpa diketahui siapapun. Sementara Asma binti Abu Bakar bertugas membawakan makanan untuk mereka. Setelah 3 malam bersembunyi di gua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar keluar didampingi Amir ibnu Fuhairah yang selalu membantu dan melayani kebutuhan mereka. Abdullah ibnu Uraikid, seorang musyrik, disewa untuk menjadi penunjuk jalan menuju Yatsrib. Tiba di Yatsrib, Abu Bakar, Bilal, dan Amir menderita sakit. Namun, berkat izin Allah, mereka pulih dengan cepat. Ketika Aisyah menanyakan sakitnya, Amir menjawab dengan lantunan syair sementara tubuhnya menggigil karena demam. Telah kutemui kematian sebelum merasakannya. Sungguh rasa takut telah membunuhnya. Dari atas setiap orang adalah pejuang dengan segala potensinya bagaikan gua sur yang melindungi dengan dindingnya. Aisyah menceritakan keadaan Amir kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau pun berdoa, "Ya Allah, tumbuhkan cinta penduduk Madinah kepada kami sebagaimana Engkau tumbuhkan cinta Makkah kepada kami, bahkan lebihkanlah." Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan kaum Ansyar dengan Muhajirin, beliau mempersaudarakan Al-Harits ibnu Al-Syam dengan Amir ibnu Fuhairah. Setelah menetap di Madinah, Amir berusaha agar bisa senantiasa berada di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak pernah absen mengikuti berbagai peperangan bersama kaum Muslim, termasuk Perang Badar dan Perang Uhud. Dalam kedua peperangan itu, Amir menunjukkan keberanian dan kewiraannya. Imam Abu Ja'far Al-Tabari menuturkan sebuah kisah tentang Bi'r Ma'unah, bahwa Abu Bara Amir ibnu Malik ibnu Ja'far, pemimpin Bani Amir ibnu Sa'sa'ah, datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah membawa berbagai hadiah. Namun, beliau enggan menerima hadiah itu, dan bersabda, "Hai Abu Bara, aku tidak menerima hadiah dari seorang musyrik. Jika kau mau aku menerima hadiahmu, masuklah ke dalam Islam." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan beberapa aspek ajaran Islam. Tidak mau menerima, tetapi juga tidak menolak. Berkata, "Muhammad, apa yang kau dakwahkan ini memang sangat bagus. Andai saja engkau mau mengutus beberapa orang kepada penduduk Najd, mungkin mereka bersedia menerima ajakanmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku khawatir utusanku dizalimi penduduk Najd." Abu Bara berkata meyakinkan, "Aku akan mendampingi mereka. Utuslah mereka untuk mengajak manusia kepada ajaran MU." Maka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Al-Munzir ibnu Amr dari Bani Saidah bersama beberapa sahabat pilihan lain, termasuk Al-Harits ibnu Al-Syam, Haram ibnu Milhan dari Bani Adi Al-Najjar, Urwah ibnu Asma ibnu Al-Salt Al-Silmi, Nafi ibnu Budail ibnu Warqa Al-Huzai, dan Amir ibnu Fuhairah Maula Abu Bakar. Mereka inilah yang ditunjuk menjadi utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah sahabat yang diutus ke Najd. Ada yang mengatakan 30, 40, atau juga 70 orang. Dikatakan bahwa mereka adalah para ahli membaca Al-Quran. Saat mereka tiba di sumur Bi'r Ma'ah, sekelompok orang keluar dari persembunyian dan langsung menyergap para sahabat. Mereka yakin, kematian sudah di depan mata sehingga mereka memanjatkan doa, "Ya Allah, saat ini kami tak menemukan siapapun yang dapat menghubungkan kami kepada Rasulullah selain Engkau. Maka, sampaikanlah salam kami. Ya Allah, sampaikanlah kepada Nabi MU bahwa kami telah berjumpa dengan MU. Kami telah ridha kepada MU dan Engkau ridha kepada kami." Kabar itu diamini langit dan disampaikan kepada Rasulullah. Amir ibnu Fuhairah terbunuh dalam peristiwa itu oleh Jabbar ibnu Sulma al-Talabi.
Sebelum mengembuskan napas terakhirnya, Jabbar mendengarnya berkata, Allah Maha Besar. Aku telah menang, demi Tuhan penguasa Ka'bah. Jabbar sama sekali tidak memahami maksud ucapannya. Ibnu Al-Atsir menuturkan dalam Asad Al-Gabah bahwa Jabbar ibnu Sulma termasuk orang yang hadir di Madinah ketika mereka berniat membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kemudian ia masuk Islam. Dialah yang membunuh Amir ibnu Fuhairah dalam insiden Bayar MAH. Kelak, setelah memeluk Islam, Jabbar ibnu Sulma menuturkan, salah satu jalan yang mengantarkanku kepada Islam adalah peristiwa Bayar Atmah, ketika aku membunuh salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus menuju Najd. Sebelum menghembuskan napasnya yang terakhir, sahabat itu berkata, aku telah menang, demi Allah. Aku bertanya-tanya dalam hati, kemenangan macam apakah yang didapatkannya? Bukankah aku telah membunuhnya? Hingga peristiwa itu lama berlalu, aku masih bertanya-tanya tentang maksud ucapannya. Kelak, seseorang memberikan jawabannya kepadaku bahwa yang dimaksud kemenangan oleh Amir ibnu Fuhairah adalah kesyahidan. Ya, ia telah menang dalam, mengisi, usianya yang dikaruniakan oleh Allah. Keadaan yang sama juga menimpa saudaranya, Al-Harits ibnu Al-Syamt Al-Ansyori. Ia pun terbunuh dalam peristiwa itu. Kemenangan apa yang lebih besar daripada kesyahidan? Bukankah kesyahidan akan mengantarkan seseorang menuju surga? Sebaliknya, orang yang paling merugi adalah yang terhalang memasuki surga. Kesyahidan yang diraih oleh Amir ibnu Fuhairah telah mendatangkan kebaikan bagi dirinya dan Jabbar, orang yang membunuhnya. Setelah Jabbar memahami maksud ucapan Amir, Allah berkenan membukakan hatinya untuk menerima Islam. Tanpa menunda-nunda, ia segera menyatakan keislamannya dan berusaha menyelamatkan dirinya dari api neraka. Ia pun terbebas dari dosa membunuh karena syahadat menghapuskan dosa-dosanya sebelum Islam. Seandainya Jabbar tertangkap dan menolak memeluk Islam, ia akan dikenai hukum qisas dan harus dibunuh. Syahadat telah membersihkan dirinya dari segala kesalahan yang pernah ia lakukan. Lah menjadi pribadi yang baru bagaikan pakaian yang putih bersih dari kotoran. Sungguh, Allah Maha Pemurah kepada hamba-hambanya, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Ibnu Al-Atsir menuturkan, Amir ibnu Al-Tufail bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah orang yang ketika terbunuh engkau melihatnya diangkat antara langit dan bumi sehingga langit berada di bawahnya? Beliau bersabda, dialah Amir ibnu Fuhairah. Semoga Allah merahmati dan menempatkannya bersama saudaranya Al-Harits di tempat yang mulia.